Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mohon izin nih, karena biasanya yang hadir di kajian adalah para ustadz. Nah, saya belum nyampe ke ustadz ya, Pak Ibu. Saya lebih bergerak sebenarnya di bidang pendampingan persoalan ayah dengan anak, ibu dengan anak. Nah, pada kesempatan ini amanahnya adalah kita mendiskusikan tokoh yang luar biasa ini, amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kata para ulama nanti tokoh ini akan berdiri paling depan di yaumul hisab, itu Bapak Ibu ya, dan akan ditanya sama Allah. Kata ulama, seorang ulama Abdullah Nasir Ulwan menyebutkan tokoh ini nanti di yaumul hisab itu akan ditanya tentang dua hal yang paling penting. Bagaimana dia menjalankan rumah tangganya, dan yang kedua adalah bagaimana dia menjalankan pengasuhan anak-anaknya ya. Dan yang lebih menariknya, Bapak dan Ibu, tokoh ini yang kita sebut dengan ayah ini nanti di yaumul hisab itu akan ditanya pertanggungjawabannya per tahap perkembangan anak. Jadi kalau anaknya usia 0 sampai 2 tahun, nah apa yang kita berikan untuk anak 0-2 tahun? Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kalau kita mengasuh anak itu, karena anak itu miliknya Allah, berarti harus kita asuh dengan cara-cara Allah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya anak, kalau tidak kita asuh dengan cara-cara Allah, Allah marah, Allah cemburu. Kalau Allah cemburu, Allah marah, maka Allah cabut keberkahan itu di dalam rumah tangga kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan sepakat. Nah, saya izin Bapak Ibu untuk berdiri sebentar untuk nge-share bahan diskusi kita soal ayah nih Bapak Ibu ya. Soal ayah tidak hadir setiap saat, tapi hadir pada saat yang tepat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi tugasnya ayah memang surganya banyaknya di luar gitu Bapak Ibu ya, di luar. Kemudian apa peran ayah dan tokoh ayah dalam keluarga? Peran dan tokoh itu dua, urusan pernikahan dan urusan pengasuhan. Jadi urusan rumah tangga sama urusan anak, dua itu tugasnya ayah. Dia yaumul hisab nanti, kata Abdullah Nasir Ulwan, ulama itu, dua-dua ini yang memberatkan kita sebenarnya Bapak Ibu. Menjaga kesolehan istri, gitu Bapak Ibu ya. Kita mungkin pergi keluar, kemudian bagaimana dengan aurat istri, bagaimana kita menjaga mulutnya istri dan lain-lain, itu juga akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang agak lebih berat lagi itu adalah pertanyaan tentang anak. Nah, lebih berat lagi, karena kalau di dalam pengasuhan dalam Islam itu, Bapak dan Ibu sepakatlah ya, anak itu bukan milik kita, kita hanya diamanahkan saja. Jadi anak itu miliknya Allah. Kalau miliknya Allah harus diatur dengan cara-cara Allah. Nah, ini yang agak berat nih Bapak Ibu. Saya sendiri, saya Pak, Bapak Ibu, kalau sudah urusan mengasuh anak itu, saya rasa-rasanya kalau habis sholat itu nggak kuat nahan rasa tangis gitu, takutnya luar biasa gitu Bapak Ibu. Karena kalau Allah cabut nyawa kita, dan kita agak berat mempertanggungjawabkan sebenarnya. Contoh ya Bapak Ibu ya, karena basicnya dalam Islam itu, tarbiyatul aulad itu, tadi saya sebutkan itu, anak itu miliknya Allah, harusnya diatur dengan cara Allah. Contoh ya Bapak Ibu ya, anak bangun pagi harusnya diatur dengan cara-cara Allah yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Bangun pagi itu seperti apa? Nah, saya itu saja berat bagi saya Bapak dan Ibu. Sudah punya cucu 2 gitu, begitu dosanya bertumpuk-tumpuk gitu. Membangunkan anak pagi hari saja, itu saya nggak tahu cara Allah yang diinginkan Allah dan Rasulnya seperti apa, gitu Bapak Ibu. Mendoakan anak dengan membayangkan wajah anak dengan mengeluarkan air mata, terpaksa atau enggak terpaksa, itu jarang saya lakukan, gitu Bapak Ibu. Jadi memang kadang-kadang susah bener ngasuh anak itu. Kenapa? Karena kita nggak pakai caranya Allah. Allah cemburu, Allah marah, gitu Bapak Ibu. Kalau Allah cemburu, Allah marah, nggak ada urusan. Bapak dan Ibu mencari uang dari pagi sampai pagi pun, keberkahan itu udah nggak ada, gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Susahnya luar biasa. Kenapa? Ketika Allah cemburu, Allah marah, itu istilah kata itu anaknya Allah, miliknya Allah gitu. Tapi harusnya diatur dengan cara-cara Allah.
Saya membangunkan pagi saja, itu saya nggak pernah sepakat dengan istri saya. Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu bangunnya seperti apa. Saya membangunkan anak di pagi hari. Kalau secara Islam yang Bapak Ibu lakukan biasanya kan begitu Bapak Ibu ya. Anak pagi hari itu terutama 12 tahun ke bawah atau 9 tahun ke bawah itu membangunkannya yang pertama itu memang harus struktur telinga dan struktur pendengarannya, struktur otaknya itu nggak boleh kalau nggak ada sebut nama Allah lebih dahulu gitu Bapak Ibu ya. Kita ta'awuz dulu kan gitu ya Bapak Ibu ya, bangunkan anak-anak ta'awuz, kemudian kita berbacakan kalimat-kalimat kalimat thayyibah, doa dan seterusnya. Nah, kebayang Pak, itu baru persoalan bangun pagi. Gitu. Nanti lagi persoalan Allah nanyakan lagi, apakah kamu membedakan nggak anak 0 sampai 7 tahun, kamu rujukan kamu kemana gitu ya Bu? Padahal Bapak-bapak dan Ibu sudah tahu lah insya Allah bahwa ngasuh anak di dalam Islam itu gampang sebenarnya. Karena sudah ada aturannya sama Allah. Contoh ya Bapak Ibu ya, kalau anak 0 sampai 7 tahun, kita ngelihatnya ke anak hal 7-8, udah selesai itu. Nggak usah ribet-ribet lah gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak usah cari apa-apa, nggak usah. Punya anak 0 sampai 7 tahun, wallahu akhraja min butuni ummahatikum, kata Allah, la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Selesai. Anak 0 sampai 7 tahun itu jaga 3 hal yang paling penting. Yang modal hidup dia nanti dari awal sampai akhir nanti. Pertama adalah pendengaran, penglihatan, sama hati nurani. Selesai Bapak Ibu, 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu fight untuk mengurus anak 0 sampai 7 tahun, sudah rujuk aja ke 0 sampai 7 anak 7-8. Demikian juga misalnya, oh saya punya anak 7 sampai 14 tahun, 15 tahun. Ada polanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail di Asy-Syafat 102 itu. Oh saya punya anak kayak Irwan di usia remaja ke atas. Ada surat Luqman 13 sampai 19. Yang sering disebut oleh para ulama, parenting itu by design, not by accident. Mengurus anak itu sudah ada desainnya dari Allah, gitu Bapak Ibu. Karena itu miliknya Allah, nggak usah kita cawe-cawe lah, gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, tugas kita adalah mematuhi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah rasulkan. Nah, itulah kehadiran kita di sini supaya mudah-mudahan Allah ampuni kita gitu Bapak Ibu ya. Saya khususnya selama ini ngurus anak, ngurus miliknya Allah tuh dengan cara apa gitu Bapak Ibu. Saya misalnya Bapak Ibu ya, misalnya saya menggunakan laptop di belakang itu. Laptop tuh mereknya A. Kalau saya gunakan manual booknya, laptop yang B, kira-kira hancur nggak laptop yang A ini? Hancur nggak kira-kira? Hancur Pak, hancur Ibu. Jadi anak ini miliknya Allah sudah selesai. Ikuti aja lah keinginan Allah seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Oh ayah Irwan beda nggak ngurus anak laki-laki dan perempuan? Beda. Allah memang bilang innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Kamu punya anak laki-laki, kamu contoh seperti Nabi Ibrahim, punya anak perempuan seperti Nabi ayah anda Imran. Selesai sudah Bapak Ibu. Nah sekarang mudah-mudahan kita ada waktu kita diskusikan nih Bapak Ibu. Ini bukan pengajian, diskusi soal peran orang yang ada di depan ibu-ibu ini, soal seorang ayah. Jadi ayah itu di dalam keluarga perannya dua ini. Adalah yang pertama urusannya pengasuhan dengan anak, yang kedua urusannya adalah pernikahan. Kemudian kalau urusannya sebagai urusan ama anak, urusannya adalah dia tugasnya melatih anak, mendidik, mengasuh. Kalau bahasa tarbiyahnya itu muallim, muadib dan murabbi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya ayah. Kalau dia sebagai seorang suami, tugasnya ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Sekarang kenapa kita bicara soal ayah ini? Ya. Satu alasannya adalah seperti yang Allah sebutkan. Nah, ini yang menurut saya, bagi saya berat sekali nih Bapak Ibu. Allah mengingatkan kepada kita jangan jadi pengkhianat. Pengkhianat apa? Amanah. Amanahnya Allah salah satunya adalah anak. Sepakat ya Bapak Ibu ya, amanahnya Allah itu anak. Jangan berkhianat dengan amanahnya Allah itu. Gimana amanahnya Allah? Satu, anak itu tugas kita dua ini, Bapak dan Ibu. Urusin pertumbuhannya, cari uang. Jangan bawa pulang uang yang syubhat, apalagi haram. Kita pernah ikut penelitian nih Bapak Ibu, hampir 10 tahun penelitian. Apa dampak dari 7.000 kepala keluarga yang setengahnya itu keluarga nggak peduli suami istri terhadap halal dan haram uang yang dia bawa, yang setengahnya lagi peduli sekali dengan uang halal dan haram yang dia bawa pulang. Dampaknya 10 tahun ke depan
ketika usia balik anak-anak kita, itu yang bapak ibunya nggak peduli dengan uang haram yang dia bawa pulang itu, dampaknya adalah begitu sulitnya dia mengurus persoalan akhlak, persoalan adab anaknya. Nah, sebaliknya dengan anak-anak yang bapak ibunya peduli banget dengan persoalan halal dan haram. Yang kedua, amanah kita kepada Allah kepada kita adalah soal anak perkembangan. Ini 4 nih amanahnya. Kenapa bapak dan ibu, khususnya bapak-bapak, subuh itu ngejarnya ke masjid gitu bapak ibu ya? Kenapa itu? Karena amanah spiritual buat anak-anak. Anak-anak harus ada, khususnya bagi anak 0 sampai 7 tahun, di bawah sadarnya itu dia harus ada yang dia rekam seperti apa tokoh spiritual dia. Anak itu ayah, gitu bapak ibu ya. Kenapa ayah semua bapak dan ibu sesibuk apapun sehari dalam semalam itu, anak-anak khususnya 12 tahun ke bawah, dia pasti harus kita dengarkan ayah bapaknya ibu baca Al-Quran. Kenapa itu? Karena persoalan amanah spiritual, gitu bapak ibu. Nah, emosional bapak ibu, kenapa kita membedakan anak yang usia 7 tahun ke bawah, kelas 3 SD ke bawah dengan kelas 3 SD ke atas, cara memujinya untuk menghebatkan emosionalnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang tuntutannya seperti itu. Bapak ibu misalnya kalau anak yang kelas 3 SD ke bawah, kalau dia berhasil mengerjakan pekerjaan gitu bapak ibu ya, sering anak-anak kita bilang, ayah ibu aku bisa mewarnai. Nah, kita sesuai dengan amanahnya Allah, kita memberikan pujian. Pujiannya nggak boleh hanya mengatakan bahwa ya Allah hebat banget anak ayah anak ibu. Nah, pujiannya nggak sebegitu. Ada amanah emosionalnya. Apa amanah emosionalnya? Ibu dan ayah pasti memujinya dengan begini. Ya Allah hebat banget anak ayah bunda bisa mewarnai koma atas izin Allah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tauhid itu memang haknya dia tuh Bapak Ibu. Di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 9 tahun, 10 tahun. Jadi memang sejak dari awal itu pujian, penghargaan itu memang sudah dianjurkan oleh dalam agama kita. Nah, kalau anak kita 3 SD ke atas, bagaimana amanahnya secara emosional? Jangan lagi dipuji. Seharusnya seperti Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kalau anak Bapak Ibu kelas 4 SD ke atas bilangnya, ya aku bisa mengerjakan pekerjaan yang sulit itu ya. Nah, pasnya ibu dan bapak jangan lagi bilang bahwa ya Allah hebat banget anak bapak ibu, nggak pas. Karena usia kelas 4 SD ke atas itu bapak jangan lagi memuji. Karena Rasulullah menyunahkan harusnya dihargai. Jadi nggak lagi yang konkret sifatnya hebat atau apa, tapi yang dipuji itu adalah prosesnya, gitu bapak ibu ya. Nah, jadi misalnya kita mengatakan bahwa ya Allah nak pasti kamu bekerja keras untuk urusan yang sulit ini. Nah, itu pasti bapak ibu. Ya, ini beberapa hal. Saya yakin bapak ibu sudah melakukan ini insya Allah ya. Intelektual itu apa perkembangannya, kewajiban kita. Kalau anak-anak yang kelas 3 SD ke bawah ada persoalan, bapak ibu bantu segera. Ya. Kalau anak-anak kelas 3 SD ke atas ada persoalan, jangan dibantu, diselesaikan, dibalikin ke dia. Seperti proses Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Kalau anak bapak ibu kelas 3 SD ke atas dia bilang, "Ya, aku tadi dibully di sekolahan." Bapak tahan dulu sebentar. Nah, seperti polanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, "Nak, fikirkanlah apa pendapatmu di Asy-Syaffat 102 itu." Jadi kalau punya bapak dan ibu punya anak 4 SD ke atas, kalau ada persoalan, salah satu amanahnya adalah dari Allah SWT adalah kembalikan itu dulu kepada anak kita. Itu Bapak Ibu ya. Katakan kepada anak kita, menurut abang bagusnya seperti apa? Ya Bapak Ibu. Kalau kita nggak melatih seperti ini, nanti anak bapak dan ibu usia 15 tahun ke atas, dia hanya bisa amar ma'ruf, tapi dia susah nahi mungkar. Nah, banyak sekali anak-anak kita jadi korban bully. Dia sudah umur 18 tahun, tapi nggak bisa nahi mungkar, nggak bisa mengatakan tidak kepada tidak, iya kepada iya. Nah, Bapak Ibu, itu contoh sederhana saja. Yang kedua, ayah dan bunda adalah amanahnya, makin kecil, makin besar amanah Allah. Jadi nyunahnya dalam ngasuh anak itu Bapak Ibu adalah kalau usia anak kita semakin kecil, itu amanah tumbuh kembangnya Allah berikan paling besar dibandingkan tahap-tahap umur berikutnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi 0 sampai 7 tahun itu potensi tumbuh kembang jauh lebih besar dari potensi tumbuh kembang anak umur 8 sampai 15 tahun sampai 19 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu menghebatkan anaknya di usia 15 tahun ke atas,
Fightlah ngurus anak di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau sunnahnya begitu. Jadi kadang-kadang alangan kita Bapak dan Ibu adalah kenapa susah ngurus anak kita di umur 15 tahun ke atas? Karena kita nggak nyunah gitu Bapak Ibu. Sunnahnya adalah ngurusnya serius di usia 0 sampai 7 tahun. Kenapa? Karena potensi tumbuh kembang yang Allah berikan yang paling baik itu ada di usia 0 sampai 7 tahun. Bapak dan Ibu, potensi pendengaran anak kita, penglihatan anak kita di usia 0 sampai 7 tahun itu dia mampu menyimpan hampir 6.000 kata-kata per hari. Dan berapa lama dia simpan? 10 tahun ke depan. Jadi potensi, kalau Bapak Ibu punya anak di usia rentang 0 sampai 7 tahun, Bapak muda yang punya 0 sampai 7 tahun, punya pikiran lah Bapak dan Ibu, ya Allah bilang sama istrinya, Dek, pengen kita dapat seorang hafiz dan hafizah ya Dek, gitu ya. Ya insya Allah 11 tahun 10 tahun ke depan. Caranya yang paling gampang Bapak Ibu adalah 0 sampai 7 tahun Bapak Ibu gantian saja mengkhatamkan Al-Quran pada anak kita. Karena 6.000 kata per hari itu kalau kita konversikan kepada Al-Quran, sudah berapa juz sebenarnya per hari anak kita simpan? 10 tahun namanya. Nah, logika inilah yang kemudian jarang digunakan di negara kita, sehingga fondasinya kita nggak kuat gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mau menghebatkan 0 sampai 7 tahun. Saya pernah buktikan ini Bapak Ibu. Saya dengan Ustadz Benri dulu mengelola beberapa acara di televisi. Mohon maaf, televisi agak jauh dari sini gitu Bapak Ibu ya. Ada Pildaci, ada Hafiz Quran dan lain-lain. Kita buktikan ini kemampuan anak menghafal itu. Dan sekitar 15 tahun, 20 tahun yang lalu, kami seluruh praktisi dan ahli parenting lah Bapak Ibu seluruh dunia, mau Yahudi, Nasrani atau siapa apa saja agamanya, berkumpul di Bali, di Denpasar Bali. Salah satu yang kita sepakati, mau itu Yahudi, Nasrani, adalah bahwa di usia 0 sampai 7 tahun, terutama di usia 0 sampai 2 tahun itu adalah Allah memberikan potensi tumbuh kembang terbaik sepanjang hidup kita, sepanjang hidup anak. Jadi kalau negara ini mau hebat, harusnya gaji guru PAUD TK itu lebih besar dari guru SD dan SMP Bapak Ibu. Dan ini dibuktikan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu gaji guru PAUD, TK dan SD itu jauh lebih besar dari gaji guru SMP dan SMA. Karena apa Bapak Ibu? Logikanya baru 0 sampai 7 tahun kan itu Allah baru amanahkan gitu Bapak Ibu ya. Harusnya Allah memberikan amanah yang terbaik dipegang juga oleh orang-orang yang terbaik harusnya gitu Bapak Ibu. Menjadi persoalan di negara kita adalah Allah amanahkan yang terbaik tapi tidak dipegang oleh orang-orang yang terbaik. Gitu ya. Nah, baik. Ini apa amanahnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun ini masa yang terbaiknya. Apa tugas kita? Tugas kita cuma satu. Stimulasi. Nggak usah Bapak Ibu pikirkan bahwa ini anak nyimpen apa enggak usah. Jadi Bapak Ibu khatamkan sirah nabawiyah, khatamkan saja Bapak Ibu, sudah. Nanti dia simpan, itu prosesnya Allah yang ngatur. Bapak bacain, ada namanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu insya Allah mudah-mudahan sudah lakukan 0 sampai 7 tahun itu. Ada program namanya yang paling penting buat sepasang suami istri punya anak 0 sampai 7 tahun, namanya Hirasatul Quran. Hirasatul Quran itu ronda Al-Quran. Jadi anaknya itu, telinga anaknya itu nggak dibiarkan nganggur gitu Bapak Ibu. Karena fasilitas yang Allah berikan tadi itu. Karena nanti usia 7 tahun sampai usia 18 tahun, 15 tahun, dari 85% potensi itu turun menjadi 60 Pak, ayah dan bunda. Nanti di usia 19 tahun ke atas turun lagi menjadi 20 sampai 22,5%. Jadi logikanya, nyunahnya adalah harusnya di 85% kita fight. Gitu Bapak Ibu ya. Kita harus habis-habisan di usia itu. Nah, baik. Jadi usia 8 sampai 15 tahun, Bapak Ibu amanahnya adalah bentuknya simulasi. Ini praktek nih, 8 sampai 15 tahun. Kalau di sirah itu kita melihat contoh Rasulullah SAW pergi berangkat dari Makkah ke Syam ya Bapak Ibu ya. Itu praktek. Jadi 8 sampai 15 tahun itu praktek sudah. Praktek kalau Bapak Ibu di usia 0 sampai 7 tahun menceritakan tentang Rasulullah suka menolong, 8-15 tahun praktek itu ayah bunda. Termasuklah 8-15 tahun ini mempraktekkan tadi yang saya sebut innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Ini waktunya cuma 7 tahun Pak, sekitar 7 tahun ayah bunda. Apa yang tugas kita yang paling utama di usia ini? Laki-laki kan anak laki-laki bapak dan ibu, dan perempuan kan anak bapak dan ibu di usia ini. Kalau tidak ayah dan bunda, persoalannya adalah nanti ketika dia besar, bisa jadi dia secara fisik laki-laki, tetapi secara psikologis dia nggak laki-laki. Banyak ini kejadian, banyak Pak.
Bapak Ibu yang bekerja di media sudah tahulah persis ya Bapak Ibu ya, berapa banyak anak laki-laki kita di Indonesia sekarang yang terjebak ke homoseksual. Apa sebabnya? Sebabnya di usia ini ayahnya nggak ada Bapak Ibu. Tokoh yang melaki-lakikan anak laki-lakinya nggak ada. Bukan nggak ada, bapaknya ada tapi tiada gitu lah Ibu. Saya misalnya ada di usia itu ada, tapi saya nggak mengerti bagaimana cara melakikan anak laki-laki ini. Saya nggak ngerti bagaimana, saya nggak memperkenalkan siapa itu Khalid bin Walid misalnya Bapak Ibu. Saya nggak memperkenalkan, mencontohkan bagaimana fight itu seperti apa, laki-laki berkorban itu seperti apa, saya nggak contoh. Nah, 15 tahun. Baik, nah yang terakhir ayah bunda adalah supaya kita jangan mengkhianati amanahnya Allah itu. Nah ini yang terakhir. Sepakat ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, anak itu miliknya Allah, harusnya diurus dengan cara-cara yang Allah inginkan. Jadi kalau selain itu berarti kita mengkhianat. Itu ya bunda. Jadi kalau anak milik Allah, saya nauzubillah min dzalik Pak, saya Bapak dan Ibu, saya hampir tiap kalau doa itu nggak kuat nahan air mata ya, nggak sanggup rasanya. Bagaimana nanti Allah tanya dia mulai sang, anak laki-lakimu waktu usia ini apa yang kamu kerjakan? Di usia 0 sampai 2 tahun kamu memperbaiki bacaan Al-Quran atau tidak? Gitu Bapak Ibu ya. Istrimu memperbaiki bacaan atau tidak? 0 sampai 2 tahun apa yang engkau istrimu masukkan ke telinga anakmu di usia 0 sampai 2 tahun? Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Di usia 8 sampai 15 tahun apa yang kau kenalkan Rasulullah, kelakian Rasulullah, apa yang kau kenalkan pada anakmu? Gitu ya Bunda. Di usia 7 sampai 18 tahun ada di dalam tarbiyatul aulad itu anak perempuan, dia harus mengenalkan kata Rasulullah SAW 4 perempuan dunia dan akhirat. Sudahkah wahai ibu kenalkan 4 perempuan ini kepada anak-anak perempuanmu di usia 8 sampai 15 tahun? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa ada 4 perempuan yang kita kenalkan harusnya kepada anak perempuan kita. Kenalkanlah Bunda Maryam binti Imran, Bunda Khadijah binti Khuwailid, Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, dan Bunda Aisyah binti Muzahid. Karena anak perempuan kita, tugas kita mendidik anak perempuan, salah satu yang paling utama itu hanya mengenalkan 4 perempuan ini. Gitu Bapak Ibu ya. Bolehkah anak perempuan kita menjadi dokter terkenal? Boleh. Tetapi ketika dia menjadi dokter terkenal, pastikan dia tidak menzolimi suaminya. Kenapa? Karena kita sudah ajarkan kehebatan, keterampilan, keberbadian Bunda Khadijah binti Khuwailid. Nah itu mana Bapak Ibu. Nah baik, mudah-mudahan kita sepakat nih ayah bunda ya, di tengah kesibukan kita yang kita tidak tahu kapan Allah cabut nyawa kita, gitu ya. Baik. Nah yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita bicarakan soal ayah ini? Karena amanahnya Allah itu punya anak, ya Bapak Ibu ya, jangan tinggalkan anak yang lemah. Itu setuju ya Bapak Ibu ya? Ini memang harus setuju nih karena Al-Quran ya Bapak Ibu. Jadi kalau gitu, anak mana yang kita harus tinggalkan? Anak ini ayah bunda, anak tangguh ini. Nah ini cirinya anak tangguh ini, yang usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Bapak Ibu bisa lihat di sirah contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Zaid bin Sabit, Usamah dan lain-lain itu berapa umurnya biologisnya, berapa umur psikologisnya. Jadi kita ini Bapak Ibu cari pergi pagi pulang sore pulang malam, target kita cuma satu. Anak kita itu usia psikologisnya lebih maju dari usia biologis. Itulah sebabnya kalau ada anak Bapak Ibu usianya kelas 4 SD ke atas, habis dia makan di meja makan itu piring nggak dia bawa ke belakang, urus tuh Pak Bapak Ibu. Gitu. Kenapa? Karena target kita adalah dia usia psikologisnya harus lebih matang dari usia biologisnya. Itu target kita. Ayah bunda. Nah, baik. Kemudian ayah dan bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang ini Bapak Ibu bisa baca ini Bapak Ibu ya di sirah. Contohnya anak yang tangguh ini banyak sekali contohnya di sirah. Zaid bin Sabit, Usamah, dan contoh sejarah-sejarah ya Muhammad Fatih dan lain-lain itu. Ayah bunda ya. Usia biologisnya, usia psikologisnya lebih matang usia psikologisnya. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita membicarakan soal ayah ini? Karena ini yang terjadi ya Bapak Ibu, tokoh kita ini, tokoh saya sebenarnya Bapak Ibu, saya ayah lah Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita sudah sepakat ya ayah bunda ya bahwa di dalam ayat ini banyak ulama menyatakan ini sebenarnya lebih kepada ditekankan kepada para laki-laki Bapak Ibu ya, kepada ayah. Nah persoalannya adalah sekitar beberapa bulan sebelum pandemi Allah mudahkan saya untuk
ikutlah beberapa kegiatan soal parenting di konferensi parenting di Brussels terakhir beberapa pandemi, hasilnya masih menempatkan Indonesia pada posisi ketiga negara yang kekurangan ayah, itu Bapak Ibu, yang disebut dengan fatherless country. Dia punya banyak ayah di Indonesia, tetapi ayah yang hanya hadir secara fisik tapi nggak hadir secara psikologis, ayah yang nggak mencontohkan sholat subuh ke masjid, gitulah Bapak Ibu, ayah yang tidak memenuhi bahwa setiap hari seenggak-enggaknya anaknya melihat ada contoh baik dari ayah. Nah, jadi anaknya fatherless country ini adalah anak ayah yang anak berayah ada berayah tiada, gitulah Bapak Ibu ya. Ada ayahnya secara fisik, tapi memang nggak ada ayahnya secara psikologis. Atau ayah yang mengatakan ke istrinya, "Dek, aku nyari uang aja ya, Dek," gitu. Padahal tadi Bapak Ibu amanah kepada kita 5 ya, tidak hanya mengurus cari uang, tapi ngurus spiritual juga, emosional juga, intelektual juga, sosial juga. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, fatherless country ini Bapak Ibu ciri-cirinya 3 ini. Nah, 3 ini. Yang pertama itu dampaknya adalah kepada istri. Jadi ayah yang hanya mencari uang, tidak berperan untuk urusan-urusan spiritual, intelektual anak yang lain-lain, dampaknya kepada istri. Nah, sering orang menyebutnya dengan ini Bapak Ibu ya, serumah tapi enggak sejiwa. Jadi ketemu sama setiap hari dengan pasangannya di rumah, gitu, ketemu fisik setiap hari, tapi mereka udah nggak ketemu secara jiwa sebenarnya. Hati mereka nggak ketemu Bapak Ibu. Agenda sedunia mereka sama, tapi agenda sesurga mereka nggak sama, gitu ya Ibu. Susah misalnya istri mengatakan ke suami, "Bang, aku kangen banget dengan abang mengimami aku sholat qiyamul lail bareng-bareng." Kata suaminya, "Aduh aku capek deh," gitu. Jadi agenda sesurganya udah susah gitu Bapak Ibu ya. "Bang, aku pengen banget satu hari itu atau waktu biasa 1 jam 2 jam kita baca Al-Quran berdoa yuk." Nah gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Itu agendanya udah nggak sama, nggak nyambung Pak. Jadi mereka serumah secara fisik, tapi udah nggak sejiwa gitu ya. Mereka agenda sedunianya sama, tapi agenda surganya nggak sama. Ayo. Nah inilah yang menyebabkan ayah bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 jam di Indonesia itu ada 50 orang yang berpisah. Jadi bukan orang yang berproses berpisah, tapi orang yang sudah berpisah gitu Bapak Ibu, yang sudah ketok palu gitu ya. Itu ada 50. Artinya ada 100 pasang suami istri 1 jam di Indonesia ini yang menjadikan anaknya anak yatim piatu gitu ya. Gitu. 1 jam. Salah satunya apa? Karena persoalan rumah tangga sebenarnya, perselingkuhan yang besar. Salah satunya adalah juga sebabnya ini. Salah satunya Bapak Ibu ya, perselingkuhan, KDRT dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah bunda adalah dampaknya ayah ini tidak berperan, namanya daddy issues. Daddy issues ini yang seperti teman-teman di media lebih tahu dari saya. Ini resmi nih Bapak Ibu. Di Indonesia ini anak-anak yang usia setara dengan kelas 2 SMP sampai tingkat perguruan tinggi tingkat 3, tingkat 4 itu, anak perempuan yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, itu angkanya mendekati 70%. Ini bukan dari saya nih Bapak Ibu ya. Bapak bisa cek nih teman-teman di media. Ini resmi nih. Apa sebabnya Bapak Ibu? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah anak perempuan tidak punya tokoh ayah. Bapak Ibu, saya ngambil contoh nih. Anak perempuan itu kalau dia berdiri di depan ayahnya sebenarnya, dia mengatakan pada ayahnya sejak dia berumur 6 tahun. Karena kematangan pertama di umur 6 tahun itu, anak perempuan sebenarnya dia sudah sangat siap. Dia katakan kepada ayahnya bahwa ayah, mulai 6 tahun ini bukan ibu lagi yang jadi personal in charge-nya, tapi ayah yang personal in charge-nya. Kata anak perempuan itu, di dalam tubuhku ini ada 10 ruangan. 10 ruangan. Aku tidak pernah mengizinkan ada laki-laki yang lain untuk masuk ke dalam ruangan yang 10 itu kecuali ayah. Nah gitu Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh nih Bapak Ibu. Ini bagian sini ada ruang namanya laughing buat anak perempuan. Jangan pernah Bapak dan Ibu, khususnya Bapak, tidak mengisi ruangan ini. Kata Dr. Asobali mengatakan, wahai Bapak, kita yang sibuk yang bekerja ini punya anak perempuan khususnya 15 tahun ke bawah, jangan kurang 4 kali Pak, Bapak dan Ibu, untuk mengatakan sayang, mengatakan anak spesial dan lain, khususnya anak perempuan. Karena itu penting baginya, itu Bapak Ibu. Nah tadi saya sebutkan itu, kenapa anak perempuan gampang di usia SMP, SMA itu gampang melakukan hubungan suami istri, karena ruangan-ruangan laughing ini sudah tidak diisi sama bapaknya, gitu Bapak Ibu. Bapaknya jarang ngomong sama anak perempuannya, ya Allah nak, kamu cantik benar ya Allah, alhamdulillah ya nak, izin Allah, matamu indah betul ya nak, alhamdulillah, jaga ya nak, gitu Bapak Ibu ya. Itu jarang gitu. Padahal kata ulama 4 kali sehari semalam itu adalah kewajiban kita dan haknya buat anak perempuan. Nah ya enggak.
Kalau anak laki-laki itu biasanya kalau dia berdiri di hadapan bapaknya mulai dari umur 7 tahun sebenarnya Bapak Ibu. 7 tahun itu kematangan pertama anak laki-laki. Kalau dia berdiri depan bapaknya itu dia ingin mengatakan, ayah, aku anak laki-laki umur 7 tahun, sudah sangat siap di-downloadkan ke laki-lakian. Gitu Bapak Ibu. Jadi ke laki-lakian yang mana ayah Irwan? Yang kemarin ibu bacakan waktu aku usia 0 sampai 7 tahun. Puluhan di dalam sirah nabawiyah yang ibu bacakan di usia 0 sampai 7 tahun itu. Nah, downloadkanlah, contohkanlah ke laki-lakian. Bawa aku traveling, bawa aku bersafar, tunjukkan cara laki-laki menyelesaikan persoalan seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu daddy issues. Kalau yang father hunger itu yang anak laki-laki nih Pak, yang homoseksual yang tinggi itu Bapak Ibu ya, kan 2 nih range-nya di Indonesia. Anak laki-laki usia sekitar SMP, kelas 2 SMP sampai perguruan tinggi, orang laki-laki yang usia 40 tahun sampai usia 60 tahun. Di Indonesia kan itu yang paling tinggi kecenderungan homoseksualnya. Baik ayah, ini 3 ini, nah fatherless country itu sudah ya Bapak Ibu ya, tadi saya contohkan. Nah ini contoh anak-anak yang kekurangan ayah nih. Father hunger itu anak laki-laki, kalau yang daddy issues itu anak perempuan ya. Nah ini proses terjadinya ayah tidak berperan itu udah ya. Kapan dimulainya? Sejak dari 0-2 tahun. Tapi sebenarnya kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi sebenarnya sejak dimulai dari awal menikah sebenarnya Bapak Ibu. Nah kalau paling gampangnya kita mulai dari proses 0 sampai 2 tahun. 0-2 tahun itu ini kan surganya ibu ya, ibu-ibu ya. 0 sampai 2 tahun itu ibu kan free card sebenarnya untuk masuk surga ya. Di 0-2 tahun itu waktu terbaik sepanjang hidup anak ibu itu 0 sampai 2 tahun. Itulah sebabnya kenapa ibu pas lagi hamil itu ibu bilang sama suami, "Mas, abang, aku akan memperbaiki bacaan Al-Qur'anku ya," gitu. Karena 0-2 tahun itu Allah siapkan semuanya. Lewat pendengarannya ibu mau ngomong apa saja disimpan sama anak ibu. Lewat pendengarannya, itulah sebabnya kenapa ibu punya anak 0 sampai 2 tahun, kata ulama, jaga wudu gitu Bapak Ibu ya. Supaya apa? Matanya anak itu merekam wajah ya yang terus bersuci, itu Bapak Ibu ya gitu. Ya itu yang ibu-ibu lakukan lah. Yang ibu 0 sampai 2 tahun, ibu-ibu jangan main-main gitu 0 sampai 2 tahun. Gitu. Karena apa? Ibu mau ngomong apa aja direkam oleh tiga itu. Pendengaran, penglihatan, hati nurani. Kalau kenapa ibu masuk surganya lewat salah satu yang lewat itu? Karena apa? Di usia 0-2 tahun itu kalau ibu menghebatkan yang 3 yang Allah katakan tadi itu, pendengaran, penglihatan, hati nurani, itulah nanti yang akan ditanya sama Allah ketika yaumul hisab. Cuman 3 itu yang paling awal, paling banyak. Gitu Bapak Ibu ya. Anak bapak dan ibu juga sangat tergantung seperti apa 0-2 tahun ibu melaksanakan itu. Dan anak itu ketika dia besar kan apakah akan menjadi dihormati orang, tidak dihormati orang, itu sangat tergantung seperti apa ibu pertama 0 sampai 2 tahun jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hati nurani. Kata Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, di usia 2 sampai 4 tahun ini ayah sudah mulai masuk nih, ayah. Umur 2 tahun itu untuk anak laki-laki, ayah sering main gulat tuh 2 tahun 3 tahun. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya ketika main gulat dengan anak laki-laki itu, bapak sebenarnya sudah mengajarkan namanya tarbiyatul jinsiyah, pendidikan seksualitas, pendidikan kelaki-lakian, keperempuanan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika main gulat itu anak laki-laki bapak 2 menit 3 menit normal, menit yang keempat kepala kita ditendang sama dia gitu Bapak Ibu ya. Nah, pegang tuh kakinya, bapak katakan kepada anak laki-laki bapak itu mengatakan bahwa, "Mas, laki-laki muslim kakinya bukan untuk menendang." Gitu Bapak Ibu. Ngerti anak kita? Nggak ngerti Pak. Tapi dia simpan. Gitu ya Ibu ya. Bagaimana dengan anak perempuan ayah Iwan? Biasanya kalau kita punya rumah pintu keluar, itu anak perempuan, biasanya kita gantung tuh Pak di apa ya, sebelum dekat pintu itu kita gantung namanya apa ya Bunda ya? Bunda kenalnya jilbab bergo ya. Jilbab bergo itu jilbab yang gampang bongkar pasang yang kecil itu. Jadi kalau anak perempuan bapak ibu keluar, biasanya kita ngalangin ya. Terus kita bilang gitu, heb gitu ya. Anak perempuan bilang gini, aku mau main keluar. Iya nak. Nah mulai itulah proses sebenarnya pendidikan seksualitas jinsiah itu kepada anak perempuan kita. Ibu dan bapak pasti duduknya begini, duduk. Terus anak perempuannya ada di sini. Nah bapak dan ibu harus touching, harus disentuhkan ke sini. Anak ayah, anak muslimah ayah, ini auratmu nak, disebut tuh ayah, dipegang mana auratnya itu, dan ini nak kita malu, Allah suruh menutup aurat ini, pakai, nah gitu Bapak Ibu ya. Ngerti nggak anak kita? Nggak ngerti Pak.
Tapi fasilitas yang Allah siapkan adalah menyimpan. Persoalan sekarang, apa yang kita simpankan pada anak kita? Itu Bapak Ibu ya. Nah gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa di usia 2 tahun ke atas itu Bapak Ibu punya anak-anak, kalau azan kita bilangin, anak kita mau tidur kita bilangin gitu, bangun bang, sudah zuhur bang, gitu Bapak Ibu ya. Ngerti nggak anak 2 tahun zuhur? Nggak ngerti Pak, tapi dia simpan. Apa yang dia simpan? Namanya jam biologis. Pembiasaan bangun di 5 waktu, gitu ayah bunda ya. Jadi umur 9 tahun 10 tahun Bapak Ibu nggak usah lagi pegang buku hadis, bang, abang kalau nggak sholat Bapak boleh nempelin abang gitu, nggak usah Pak, karena sudah terbiasa dengan jam biologisnya. Baik. Kemudian 4 sampai 7 tahun ini prosesnya. Nah, sepanjang ini Bapak Ibu, kalau ayahnya tidak berperan, itu yang tadi kita sebut yang terjadi dengan father hunger itu Bapak Ibu ya, dengan daddy issues itu. Nah, baik. Kemudian apa yang akan disiapkan ayah akan tetap berperan meskipun sibuk. Nah, itu satu adalah perbaiki relasi spiritual. Seberapa besar melibatkan Allah dalam pengasuhan, dalam mengasuh anak, seberapa besar melibatkan Allah, terutama hubungan suami dengan Allah. Ibnu Qayyim al-Jauzi Abdullah Mubarak menyampaikan gini Bapak Ibu, ini maaf ya ibu-ibu, ini rahasia kami sebenarnya ya. Jadi 2 ulama besar ini mengatakan Pak, kalau ada urusan dengan rumah tangga kita yang agak susah-susah gitu, sering berantem, komunikasi nggak jalan, terus ada urusan kita dengan anak-anak kita juga susah gitu Pak, diomongin susah atau apa, kata 2 ulama besar ini, satu yang harus kita kerjakan adalah, wahai ibu, doronglah suamimu sholat subuh ke masjid, gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Wahai para ayah, doronglah diri kita untuk dekat dengan Allah. Karena rahasianya sebenarnya pengasuhan dan pernikahan itu, satu rahasia yang terbesarnya adalah seberapa dekat laki-laki dengan Allah. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ini kita berhusnuzon ya Bapak Ibu ya, orang sekapasitas Ibnu Qayyim al-Jauzi, Abdullah Mubarak dan beberapa ahli menyepakati ini dasar. Jadi Bapak dan Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya agak gampang juga ngurus pernikahan dan pengasuhan itu. Ibu pastikan, ibu dorong betul suami ibu untuk dekat sama Allah. Kita bilang sama abang, bang, kita kayaknya bang, anak sudah 2, 3, kayaknya kita harus baca Al-Quran sehari itu, ya kalau kemarin setengah halaman, kita tambah yuk bang. Ah gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Doronglah suami gitu ya. Kalau sholat subuh itu dorong. Kalau nggak mau dorong itu dorong beneran Ibu ya, dorong beneran ke masjid gitu Bapak Ibu. Kalau suami Ibu bilang gitu, kenapa sih aku dipaksa ke masjid gitu? Ibu bilang gitu, bang, aku di rumah dengan anak-anak mau menunggu berkah amin jamaah ada yang sholat subuh itu untuk keamanan dan kenyamanan hidupku satu hari ini dengan anak-anakmu. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Jadi kita udah ketemu kuncinya Bapak Ibu ya. Kuncinya pernikahan, pengasuhan itu sangat tergantung pada kita nih Bapak, terutama spiritual. Dan dengan itu juga sebenarnya Bapak Ibu, acara kita ini bisa kita bubarkan ini. Ayo benar. Kalau kita sudah sepakat bahwa ya sudahlah ya Irwan, kami udah ke masjid aja lah gitu Bapak Ibu ya, dekat sama Al-Quran dengan Allah gitu. Selesai itu Pak. Jadi teori-teori ini nggak usahlah diabaikan saja gitu Bapak Ibu. Gimana? Kita setuju? Kita bubar aja gitu? Oke ya. Kita lanjutkan aja lah Pak ya. Nah, ini kunci nih ayah bunda, ibu, kunci banget nih Bapak Ibu ya, bagi suami, bagi yang sudah punya suami, dorong betul gitu Bapak Ibu ya. Kemudian, nah, yang kedua adalah memperbaiki relasi pernikahan. Nah, 3 ini kita cek nih ayah bunda, sudahkah apa yang Allah sebutkan dalam pernikahan kita? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, gitu ayah bunda ya. Sudahkah kita dengan pasangan kita, wahai adek, engkau ini penutup aibku, aku penutup aibmu, gitu Bapak Ibu ya. Kan gitu dengan pasangan ya. Sudahkah kehadiranku ini, wahai adek, wahai istriku, sebagai penutup aibmu, dan kehadiranmu sebagai penutup aibku, itu Bapak Ibu ya. Baik. Yang kedua adalah jalankan roadmap pernikahan. Nah, roadmap pernikahan itu ayah dan bunda setidak-tidaknya begini. Ini kalau ulama menyebutkan ini penting supaya pernikahan kita ada tujuan gitu Bapak Ibu. Saya jujur loh Bapak Ibu ya, setelah pernikahan jalan ke 14 tahun lah ibu-ibu dan bapak-bapak, saya baru membuat tujuan kita kemana gitu. Setelah istri saya, almarhumah istri saya nanya gitu, nanya ke saya, bang, aku boleh nanya nggak gitu, kata almarhumah istri saya. Boleh, saya bilang gitu. Maaf nih bang, sebenarnya rumah tangga ini bawa kemana bang gitu. Saya jawabnya waktu itu enteng Pak, enteng banget saya jawabnya. Kemana kek gitu, nggak usah pikirin lah gitu. Waktu itu almarhumah istri saya marahnya luar biasa dan nepok nih dada saya sebelah kiri. Masih kerasa dia sampai sekarang.
terasa gitu Bapak Ibu. Dan istri saya nangis luar biasa. Saya bilang, kamu kenapa nangis? Kata istri saya, bang, ini bahtera ini, ada aku, anak-anak, mertuamu, ibuku dan lain-lain di dalam kapal ini. Sementara nakhodanya ditanya, mau kemana dibawa kapal ini? Abang jawab mau kemana aja terserah gitu Bapak Ibu. Kalau Allah jawab, kalau Allah ambil nyawa abang sekarang, abang berani nggak bertanggungjawabkan itu? Wah, saya tadi awalnya bercanda Bapak Ibu, tiba-tiba saya bilang, oh serius banget ini. Nah Bapak Ibu yang berkah SWT, ini saya sudah 15 tahun Pak setelah pernikahan baru saya mengerti dengan persoalan ini. Nah rupanya memang disunahkan itu Bapak dan Ibu adalah terutama kita nih ayah ya, karena kita bicara soal ayah adalah kita mengetahui tujuan dari bahtera ini kemana. Nah kita sudah sepakatlah Bapak Ibu ya, tujuannya ke sorga bareng-bareng sama ya Bapak Ibu ya. Ini ada di Ar-Ra'd 23. Rupanya memang ada sorga khusus yang Allah ciptakan khusus untuk kita nih Bapak Ibu. Suami ketemu sama istri, istri ketemu suami sama anak-anak, ketemu di situ, namanya sorga Aden. Itu ya Bunda ya. Nah untuk mencapai sorga Aden itu kita butuh roadmap. Nah roadmap inilah yang akan memandu kita. Tahap yang pertama ini dulu sebelum menikah. Tahap yang kedua ini yang paling penting. 5 tahun awal pernikahan ini Bapak Ibu. Di 5 tahun awal. Kapan-kapan kita bahas per tahap itu apa gitu Bapak Ibu ya. 5 tahun ini Bapak Ibu menentukan tahap-tahap berikutnya. 5 tahun ini Bapak Ibu harus selesaikan ini. Aku dan kamunya selesaikan. Maksudnya sini Bapak Ibu masing-masing kita itu ada istilahnya utang pengasuhan. Utang pengasuhan itu adalah kepribadian kita yang nggak terlalu baik sekarang, yang disebabkan oleh pola asuh di usia 0-15 tahun, 0 sampai 20 tahun. Saya orangnya susah memuji. Bukan saya nggak memuji istri, tetapi saya nggak punya itu di umur 0-15 tahun, nggak optimal. Jadi bagaimana saya memuji kalau saya nggak punya gitu Bapak Ibu. Saya adalah laki-laki yang sudah puluhan tahun umurnya tetapi nggak berani mengambil sikap, itu namanya utang pengasuhan. Seorang ayah yang ragu-ragu gitu Bapak Ibu, itu namanya utang pengasuhan. Seorang ayah yang beraninya flight tapi nggak fight, itu utang pengasuhan. Bunda ya. Jadi bagaimana kadang-kadang itu tidak terjadi hanya di rumah tapi di teman kerja juga banyak kecewa sama saya gitu Bapak Ibu. Kenapa kecewanya? Karena utang saya yang belum selesaikan itu. Nah semua utang itu kalau kita nggak selesaikan, nanti di usia tahap yang ketiga berikutnya Bapak Ibu, tahap yang ketiga ini ketika anak-anak datang nanti akan di copy paste sama anak kita gitu Bapak Ibu. Bapaknya yang penakut di copy paste sama anak kita gitu ya Bunda ya. Bapaknya yang nggak berani mengambil sikap di copy paste sama anak kita gitu ya Bunda ya. Jadi itulah sebabnya kenapa di dalam rumah tangga itu kita selesaikan dulu yang 5 ini ya Bunda ya, yang 5 tahun awal sebenarnya ya Bunda. Baik, nah ini mudah-mudahan Allah berikan izinkan kapan-kapan pengen sekali kita tuntaskan detailnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah punya roadmap ini kita bisa mengantisipasi nanti setelah 5 tahun awal anak-anak didatangkan Allah di tahap yang ketiga ini. Anak-anak lahir maksudnya Bapak Ibu ya, diamanahkan Allah. Apa aja yang datang di sini di tahap yang ketiga ini? Banyak persoalan rumah tangga, perpisahan dan lain-lain itu bukan gara-gara suami istri tapi karena persoalan nggak bisa mengelola anak-anak itu Bapak Ibu ya. Bertengkar karena persoalan anak-anak. Baik. Nah, waktunya tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Nah, tadi kita bicara soal pernikahan. Tugasnya ayah di pernikahan sudah ya Bapak Ibu ya. Yang sekarang tugasnya ayah di pengasuhan. Nah, tugasnya ayah di pengasuhan itu 3 ini Pak. Ngasuh anak itu kalau dalam Islam, Tarbiyatul Aulad Islamiyah, bapak khususnya bapak adalah menyamakan prinsip. Kalau prinsip itu suatu hal yang nggak bisa kita nego, gitu Pak ya. Jadi dalam pengasuhan itu ada yang nggak bisa kita, nggak boleh kita ngelawan gitu Bapak Ibu. Karena nggak ada nego, karena itu prinsip dalam Islam. Contohnya apa? Anak-anak itu kita solehkan dulu atau kita pintarkan dulu? Solehkan dulu, itu prinsip Pak, itu prinsip. Prinsip itu Bapak Ibu. Kenapa membangunkan di pagi hari, ibu-ibu jangan ada kalimat yang lain kecuali kalimat Allah dan Rasulnya, itu prinsip. Bunda, nggak bisa dinego itu Bunda. Ya. Kenapa dengan persoalan misalnya apa? Ketika urusan dengan anak-anak, misalnya aku bisa matematik Bunda, aku bisa mengerjakan itu. Kenapa Bunda dan Ayah memuji yang tadi itu? Ya Allah nak, hebat betul anak Ayah matematiknya, atas izin Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Karena prinsip kita adalah solehkan dulu baru pintarkan. Kalau dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim nanya ke Allah, ya Allah, apakah tu'allimul kitab lebih dahulu baru tazkiyatun nafs? Allah menjawab, bukan tu'allimul kitab lebih dahulu tapi
tazkiyatun nafs awalan tsumma tu'allimul kitab. Itu ya Bunda ya. Jadi ada kenapa kita Bapak dan Ibu ketika ngasuh anak-anak itu, kenapa anak-anak 0 sampai 2 tahun itu kita urus pembiasaan, misalnya anak umur 2 tahun ibu-ibu nyuapin anaknya, terus ibu kan bilang gitu, ya Allah nak, kita baca bismillah ya nak gitu. Kenapa itu yang kita urus? Karena prinsipnya adalah solehkan dulu baru pintarkan, gitu Bapak Ibu ya, gitu. Kenapa Bapak dan Ibu di 0 sampai 2 tahun itu Bapak Ibu bekejar-kejaran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran Ibu dan Bapak? Karena yang pertama kita dengarkan yang lebih banyak itu harusnya adalah Al-Quran pada anak kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Nah, itu prinsip. Yang kedua adalah sepakati pola. Anak pola itu yang tadi saya sebut. Sepakatilah pola membangunkan anak seperti apa, gitu Bapak Ibu ya. Pola mengapresiasi anak seperti apa, sepakati, gitu Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu datang dari 2 pola yang berbeda. Apalagi Bapak Ibu datang satu dari orang Sumatera, satu orang Sunda, gitu Bapak Ibu ya. 2 mazhab yang berbeda itu ya. Khilafiyahnya besar itu di 2 itu. Jadi kalau bapaknya orang Sumatera membangunkan anaknya dengan mazhab Sumateriyah, kalau ibunya besok membangunkan anaknya dengan mazhab Sunda'iyah, nah Bapak Ibu anaknya bingung. Kalau bahasanya teman-teman di media itu, hancur yang pertama anak itu adalah self esteemnya Pak, harga dirinya. Aku mau ikut bapak apa mau ikut ayah, gitu Bapak Ibu ya, gitu. Nah mari kita periksa pola kita ini di rumah itu pola siapa sebenarnya, gitu Bapak Ibu. Apakah mazhab tadi itu atau kita nggak ada pola sebenarnya, gitu Pak. Yang penting lu bangun dah bocah, gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Oke. Yang ketiga Bapak Ibu adalah jalankan roadmap pengasuhan. Nah ini tugas kita ayah juga ya, memimpin yang Allah sebutkan tadi itu, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ngasuh anak laki-laki berbeda dengan ngasuh anak perempuan, berbeda. Memang Allah sebutkan itu, ayah Bunda. Jadi beda itu, menstimulasi dan menstimulasi anak perempuan laki-laki itu berbeda. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh saja Bapak Ibu di rumah dengan suami dengan istri bisa checklist nih. Tanyain sama pasangan, bang, abang, bagi abang anak itu amanah apa enggak? Oh iya, kata si abangnya, amanahnya 5 ya bang, bukan cuma nyari duit doang nih bang, tapi urusan spiritual juga abang dan lain. Kalau si abangnya jawab, oke deh, 5 amanah itu sama aku juga, berarti prinsipnya sama. Yang paling berat itu Bapak Ibu adalah prinsip antara suami istri nggak sama, pasti polanya akan berbeda. Jadi Bapak Ibu, saya mengatakan diri saya, rasanya sia-sia gitu Bapak Ibu, kita pergi pulang malam dan lain-lain gitu Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya yang paling esensi kita nggak berikan pada anak kita itu ayah, hanya sekedar makan saja. Tetapi pola yang kita inginkan itu malah kita nggak berikan. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu saya titipkan ke Mas Agus materinya, nanti di rumah kerjain berdua aja dengan pasangan ya. Jadi kita udah sama apa belum prinsipnya? Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ikhtiar tugas kita hasil keputusan Allah, itu prinsip. Jadi ibu kalau membesarkan anak-anak, ibu nggak usah tanya lagi ke suami, bang, kapan solehnya anak kita? Soleh dan solehah itu urusannya Allah, gitu Bapak Ibu. Urusan kita hanya ikhtiar. Jadi jangan tanya lagi, bang, soleh kapan, soleha kapan, gitu ya. Nah, karena prinsipnya itu prinsip kayak Bunda. Apalagi ya Bapak Ibu ya, jangan tuntut hak anak sebelum ortu tunaikan hak Allah atasmu. Nah, ini prinsip yang Bapak Ibu. Ya, prinsip hak Allah atas kita apa Pak? Bapak Ibu? Ibadah gitu Bapak Ibu ya. Yang tadi saya sebutkan itu, menyembah Allah gitu Bapak Ibu ya. Itu sebabnya tadi alasannya kenapa urusan bapak-bapak ini, bapak-bapak jaga aja kedekatan dengan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rumah tangga dan anak-anak, urusan anak-anak. Baik. Kita lanjutkan ayah. Nah, yang kedua itu sepakati pola pengasuhan. Nah, pola pengasuhan itu yang tadi saya sebutkan itu. Bangunin anak pagi hari, pola siapa yang kita pakai gitu ya Bunda ya. Gitu ya. Mengapresiasi anak, memuji anak, pola siapa gitu ya. Ini contoh saja ayah Bunda ya, nggak usah dipikirin lah bapak-bapak dan ibu juga lagi banyak pekerjaan. Tinggal dilihat aja lah Bapak Ibu ya. Tinggal cuman jangan dipikirin di sini, ntar pikirin di rumah gitu Bapak Ibu ya. Ini pola ya. Kemudian, nah yang ketiga, roadmap pengasuhan. Ini yang saya sebut Bapak dan Ibu adalah amanah yang paling berat di zaman sekarang itu adalah melakikan anak laki-laki dan memastikan anak perempuan kita asuh dengan cara-cara perempuan yang diinginkan Allah dan Rasul. Ya. Nah ini contoh ya Bunda ya. Anak laki-laki itu target kita sebenarnya adalah memastikan di atas 23-21 tahun kelaki-lakian ada dalam dirinya. Karena ada 4 tugas kita tentang anak laki-laki. Jadikan dia Abdullah, jadikan dia Khalifah, jadikan dia zakarun, laki-laki, tapi tidak hanya sekedar menjadikan zakarun, tapi jadikan dia rijalun. Rijalun itu laki-laki gitu Pak Ibu, tidak hanya sekedar laki-laki.
Jadi ayah Irwan, boleh nggak anak laki-laki saya jadi siapa? Jadi gubernur, jadi apa? Boleh Pak. Tapi tugas kita yang paling utama adalah memastikan ketika anak bapak jadi seorang gubernur, anak ibu jadi gubernur, di dalam gubernur itu ada kelaki-lakian gitu Pak, supaya tidak timbul fitnah nanti di dalam kehidupan di dunia ini. Jangan sampai dia gubernur susah bersikap gitu Bapak Ibu ya, gampang diatur sama orang gitu Bapak Ibu ya. Jadi fitnahnya kemana-mana akhirnya. Nah, saya tuliskan di sini Bapak Ibu, men are men not found. Nah, tugas ayah ini, laki-laki itu, anak laki-laki itu tidak ditemukan di pinggir jalan, tetapi diramu Pak, diramu. Gitu ya benar. Bagaimana meramunya ini Pak? 0 sampai 7 tahun ayah, ibu tugasnya ibu beli buku sirah, kalau ada waktu kosong bacain tentang sirah, tentang Rasulullah. Ada sekitar 20 lebih laki-laki Rasulullah. Pemberani, pejuang, berani berkorban, sederhana, tanggung jawab dan lain-lain. Bapak tugasnya 14 tahun mempraktekkan semua yang dibacakan oleh ibunya kepada anaknya tentang laki-laki. Bapak praktekkan nih Pak. Kalau ada persoalan praktekkan sama anak Bapak. Misalnya, Pak, aku tadi dibully sama teman. Bapak jangan selesaikan. Kita bilang, Bang, menurut Abang bagusnya gimana? Gitu ya. Jangan kalau anak umur 4 tahun 4 SD ke atas dia bilang, Pak, aku tadi dibully sama teman-teman. Nggak pas kalau Bapak bilang, yuk kita cariin orangnya siapa, gitu ya. Atau nggak pas Pak. Gitu. Tapi itu lega buat kita, tapi tidak mendidik dan mengasuh anak kita. Padahal targetnya adalah tadi Pak, anak ini kalau berhasil gimana? Usia psikologisnya harus lebih matang dari usia biologisnya, gitu ya. Nah, anak perempuan itu, kenapa saya menuliskan ini Pak, saya lingkari ini, karena ini ada usia. Bapak dan Ibu sebenarnya fight kita mengurus anak tuh ada di umur usia nih Pak, Ibu, 0 sampai 15 tahun, 18 tahun. Kalau 15 tahun ke atas itu tinggal 20%. Yang sebenarnya Bapak Ibu fight nyari uang siang pagi siang malam itu adalah untuk mengurus yang terbaik yang Allah berikan di usia ini. Nah, baik. Anak perempuan targetnya 4 ini ayah, bunda. Anak perempuan gitu. Jadi keperempuannya yang terjaga. Nah, keperempuannya itu adalah kenalkanlah Bunda Maryam binti Imran supaya dia anak perempuan kita kelak kemudian hari menjadi seorang ibu yang baik. Itu Bapak Ibu ya. Kenalkanlah Bunda Khadijah binti Khuwailid karena kelak kemudian anak perempuan kita menjadi seorang istri yang baik. Ya Bu ya. Kemudian kenalkanlah Fatimah binti Muhammad jadi anak yang baik, Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun sebagai seorang perempuan yang mungkin dia bisa banyak amanah di masyarakat nanti kelak kemudian hari. Nah, Bapak dan Ibu, ini tugas kita sebenarnya yang ngurus anak perempuan. Ayah Irwan, boleh nggak anak perempuan saya jadi dokter terkenal? Boleh. Jadi pengusaha terkenal? Boleh. Tapi Bapak Ibu pastikan ketika dia menjadi seorang pengusaha terkenal, pastikan dia tidak menzolim suaminya. Kenapa? Karena kita sudah kenalkan keterampilan, kehebatan, kepribadian Bunda Khadijah binti Khuwailid. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, inilah urusannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Ayat yang tadi itu, jangan khianati amanahnya Allah gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita berbaris nanti di amal hisab itu di barisan orang tua yang berkhianat gitu Bapak Ibu dengan amanah-amanahnya Allah. Nah, itu yang amanah Allah yang saya sebutkan tadi itu. Ayah dan bunda, apa yang harus kita lakukan? Tugas ayah itu 3 aja. Bapak sesibuk apapun, tugasnya cuma 3 ini. Loving, coaching, modeling, itu aja Bapak Ibu. Mencintai anak, membimbing anak, meneladan kepada anak. Sudah, itu aja ayah. Tugasnya ayah itu. Ibu-ibu bilang sama suaminya, Bang, tugas abang 3 doang. Gitu ya, gitu. Pertama adalah mencintai, kemudian membimbing, ya, menterbiah, kemudian meneladankan. Itu aja tugasnya, ayah bunda. Nah, yang pertama kita lihat sebentar ya bunda ya. Ini tugasnya ayah nih. Mencintai anak ini nggak bisa tanpa mencintai ini, urutan-urutannya. Sepakat ya ayah ya. Jadi kita bisa mencintai anak ini, kita cintai Allah dulu sang pemilik, kemudian cintai diri kita sendiri, kemudian mencintai pasangan. Itu aja tugasnya Pak. Udah ya. Terlalu banyak nggak tugasnya Pak? Banyak banget ya tugasnya ya. Gila, kenapa gue datang ya tadi ya gitu, banyak banget, terus kantor aja belum selesai ya Bapak Ibu. Jadi ini tugas kita nih Pak nih. Tugas ini ya. Mencintai diri itu tadi ayah bunda menyelesaikan utang-utang pengasuhan yang kita punya. Utang pengasuhan itu adalah kepribadian kita yang nggak terlalu baik sekarang yang disebabkan oleh pengasuhan kita dulu gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian mencintai pasangan dan mencintai anak-anak kita. Ayah dan bunda yang Allah SWT, kemudian ini yang kedua adalah modeling. Modeling itu model itu not mall gitu Bapak Ibu ya. Jadi keteladanan itu nggak dibentuk. Jadi maksudnya gini, keteladanan itu jangan kita bilang sama bocah kita,
contoh nih abah nih, contoh bapak nih, contoh nih bapak nih, nggak gitu bapak ibu ya. Tapi modeling itu dilakukan, gitu bapak ibu, dilakukan. Jadi anak-anak dalam hatinya bilang nggak ada laki-laki lain yang aku contoh di dunia ini kecuali ayah, gitu loh bapak ibu ya. Gitu. Jadi modeling itu tidak dibangun hanya dari luar, outside in, tapi dibangunnya inside out, gitu bapak ibu ya. Jadi dibangunnya gini, yes, ini bokap gue, gitu loh bapak ibu ya. Gitu. Jadi bukan sekedar nih, kamu mau jadi anak soleh nggak? Contoh nih bapak nih, contoh nih bapak nih, gitu bapak ibu ya. Gitu ya. Contoh bapak gitu ya. Kemuliaan nggak mau bangun, giliran Liverpool dia bangun, gitu bapak ibu ya. Gitu ya. Gitu ya. Kata anaknya, kata guru-guru katanya bilangin sama orang tua laki-laki semua bangun sholat malam kayak bareng-bareng gitu. Dia bangunin bapaknya, bangun kata guru katanya mulai aku umur segini harus ada contohnya dari bapak-bapak. Bapaknya pas dibilang mulai dia bilang, bapak kalau udah bangun tengah malam itu pas kerja ntar pusing. Kata ibunya di dapur, bohong lu katanya gitu. Kemarin Liverpool lu tonton gitu, Arsenal lu tonton dia. Liga Premier kan pas banget mulai itu Pak ya gitu ya. Anak-anaknya nggak mau jadiin bapaknya modal. Ya Bunda ya. Gitu anak-anaknya nggak mau jadiin bapaknya teladan gitu ya Bunda ya. Karena nggak sesuai apa yang diomongin. Baik. Ini contoh saja ya Bunda ya. Apa yang keteladanan yang kita lakukan kepada anak-anak. Nah, terakhir adalah coaching, membimbing. Coaching itu dua saja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sibuk, yang pertama adalah mengetahui tahap perkembangan anak Bapak dan Ibu. Anak umur 7 tahun, Bapak Ibu ketahui 7 tahun seperti apa gitu ya Bunda ya. Gitu. Kemudian yang kedua syaratnya membimbing, mengcoaching, menterbiah itu adalah Bapak jangan pernah memberikan waktu luang kepada anak-anak, tapi luangkan waktu. Seperti Bapak meluangkan waktu pekerjaan, gitu ya. Jadi mengagendakan. Jadi jangan waktu sisa nih. Anak telepon, Bapak di mana nih? Di kantor. Ntar main bola sama aku ya, Mbak ya. Ntar dah gampang ada waktu Bapak gitu. Itu namanya waktu luang. Jangan harusnya adalah luangkan waktu. Emang diagendain gitu Bapak Ibu ya. Karena menjawab bahwa itu adalah makna dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, ini contoh saja ayah bunda bagaimana ngurus anak laki-laki yang tadi itu saya sebutkan 0-7 tahun. Ini yang Bapak Ibu lakukan, perempuan. Ini meneladankan, membimbing. Nah yang terakhir, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Semua yang tadi Bapak Ibu butuh dua ini. Butuh istiqomah, butuh istimroriyah, butuh komitmen, butuh konsisten. Seperti komitmen dan konsistennya Bapak terhadap pekerjaan Bapak dan Ibu yang di sini, itu Bapak Ibu ya. Kita kan takut telat di sini ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa kok nggak takut telat menghebatkan anak-anak kita gitu Bapak Ibu ya. Giliran janji mah anak entar gitu. Lah anak udah umur 12 tahun kata anaknya, bapak gua namanya entar gitu ya. Apa entar? Kata anaknya dia bilang sama temannya, bapak gua takutnya sama atasannya, takut kayak apa gitu, kayak ngeliat setan. Lah kita nggak ada takutnya bapak sama Allah gitu. Nah, kita kan gitu Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu tanya deh sama bocahnya ntar di rumah gitu ya. Gitu ya. Mana bapak takut yang mana sih gitu ya. Takut telat gitu ya, takut telat ntar dipotong nih gaji doang gitu Bapak Ibu ya. Tapi nggak takut dihisab gitu Bapak Ibu. Setiap tahap perkembangan anak kita. Allahu a'lam. Bapak dan Ibu yang berkah sementara, terbatas pengetahuan saya, hanya ingin saya menyampaikan ke diri saya Bapak Ibu adalah urusan ayah itu urusan yang tidak main-main gitu Bapak Ibu ya. Urusan tidak main-main. Apalagi kita yang bekerja, nggak apa-apa Bapak Ibu nggak hadir kita setiap saat, nggak apa-apa, tapi hadirlah pada saat yang tepat gitu ya bunda ya. Tugas kita yang tadi itu, kemudian spiritual menjadi sesuatu yang sangat penting ayah dan bunda gitu ya. Perbaiki bacaan Al-Quran, ibadah-ibadah dan lain-lain. Dan kemudian tugas kita adalah yang tiga, kemudian kita selimuti dengan dua ini, istiqomah dan istimroriyah gitu Bapak Ibu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu kekurangan saya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Seperti itu, jadi kita masih kalau kesempatan
sharing sedikit mungkin Ayah Irwan. Ya. Saya ingin sedikit bertanya, selama pendampingan mungkin bisa ceritakan kepada kita apa sih kasus berat yang pernah Ayah Irwan alami, karena mungkin kita praktisikan tadi kepada ini apa mungkin ya. Iya, yang makasih Mas Agus. Yang paling berat yang 3 tadi itu Pak. Pengaruh kita laki-laki, ketidakhadiran kita laki-laki. Contoh kasusnya gitu. Iya, yang pertama itu perceraian, perselingkuhan. Persoalan yang terbesar itu sebabnya banyak. Sebab yang paling besar itu adalah ketokohan laki-lakian kita nggak muncul, Pak. Gitu, Pak. Jadi kekowaman kita, kepribadian kita itu nggak muncul. Sebab kenapa? Karena memang dari awal laki-lakian kita memang nggak berjalan, Pak. Cara kita menjaga istri, menjaga keluarga itu satu. Yang kedua adalah yang tadi saya sebutkan itu apa itu? Daddy issues itu. Anak perempuan kita karena memang ayahnya tidak terlalu berperan, ayahnya lebih banyak berperan hanya untuk ngasih uang, itu Bapak Ibu ya. Tapi tidak berperan dengan sesuai dengan tahap-tahap yang tadi saya sebutkan. Ya itu tadi Mas Agus. Kita nyari uang terus ya gitu, tapi anak yang perempuan kita nggak bisa apa yang kita inginkan gitu, nggak berkembang sesuai apa yang kita inginkan. Yang ketiga ya father hunger, anak laki-laki. Tidak laki-laki itu Mas Agus. Kecenderungan homo tinggi, kecenderungan laki-laki badannya secara fisik laki-laki tapi nggak bisa bertanggung jawab. 15 tahun, 16 tahun handuk dia simpan di mana-mana gitu Bapak Ibu ya, habis mandi apa-apa nggak bisa, selimut nggak dilipat, makan mie apa namanya Pak, piring nggak dibawa ke belakang. Apa persoalan? Ini father hunger karena nggak ada pattern gitu. Dia nggak contoh ada laki-laki gitu, yang laki-laki di rumah itu. Sebenarnya kasusnya banyak Mas Agus, tapi secara garis besar 3 itu yang banyak kita dampingi lah.